Penasihat tim Semen Padang FC Andre Rosiade turut mengomentari perkembangan sepak bola tanah air, khususnya soal timnas Indonesia. Pria yang juga menjadi anggota DPR RI tersebut punya harapan besar untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda diharapkan dapat lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Andre Rosiade pun berharap pelatih Patrick Kluivert bisa meramu tim lebih baik lagi pada putaran keempat nanti. Sebaliknya, politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan apabila gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert harus dipecat. Menurutnya, hal itu adalah konsekuensi atau tanggung jawab pelatih sebagaimana PSSI bisa memecat Shin Tae-yong sebelumnya. Kalau gagal di putaran keempat, ya menurut saya Patrick Kluivert harus dipecat. Konsekuensi Anda memecat STY dalam rangka memilih prestasi yang lebih bagus dan bisa lolos ke Piala Dunia, kalau tidak mampu yang dipecat saja, tegas Andre Rosiade. Lebih lanjut, mertua dari Pratama Arhan itu membeberkan bahwa PSSI benar-benar mendukung kegiatan dan program Patrick Kluivert. Apalagi Patrick Kluivert juga didukung oleh banyak staf langsung dari Belanda. Mereka juga direkrut untuk membantu performa timnas Indonesia. Untuk itu, menurutnya pemecatan adalah hal yang pantas apabila ada seorang pelatih yang gagal meraih target yang telah diusung. Jawaban pemain keturunan Milian Manhoef saat dikaitkan dengan timnas Indonesia dan timnas Suriname cukup mencuri perhatian, sebab ia menyinggung permintaan dari sang nenek. Manhoef telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia dan Suriname. Pemain berusia 23 tahun itu terbuka untuk bermain di dua negara tersebut karena mempunyai garis keturunan. Namun demikian, Manhoef sudah membela beberapa tim nasional kelompok usia di Belanda. Pemain Stoke City itu tercatat sudah tampil 19 kali bersama U21 dan masing-masing 4 kali dengan U16 serta U17. Dengan catatan itu, Manhoef masih terbuka untuk membela timnas Indonesia atau Suriname. Sebab sesuai aturan FIFA, pemain bisa dinaturalisasi jika belum bermain untuk level senior. Soal itu, Manhoef mengatakan masih fokus untuk menembus De Oranje. Ia mengacu pada pesan neneknya yang merupakan orang asli Belanda. Manhoef memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang merupakan orang Surabaya, Jawa Timur. Ia adalah salah satu pemain potensial di tim nasional Belanda. Tercatat, Manhoef sudah membukukan 7 gol dari penampilannya bersama timnas Belanda U16, U17, dan U21. Sementara di klub, ia menorehkan 5 gol dan 4 assist dari 34 penampilan musim 2024 sampai 2050. Dunia sepak bola tanah air kembali dibuat ramai dengan perbincangan soal 2 nama pemain baru yang diduga menjalani proses naturalisasi. 2 nama itu merupakan mantan pemain Premier League, yakni Ian Maatsen dan Jairo Riedewald. Kedua pemain ini dikabarkan resmi menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ian Maatsen kini berusia 23 tahun. Pemain kelahiran Belanda ini berposisi sebagai bek kiri atau winger. Terakhir, ia membela Aston Villa. Kecepatannya dalam mengover sisi lapangan dan akurasi umpan silangnya jadi senjata utama. Sementara Jairo Riedewald 28 tahun. Ex-gelandang bertahan dan bek tengah timnas Belanda serta Crystal Palace ini baru saja menyelesaikan masa kontraknya dengan Royal Antwerp di Liga Belgia. Kabarnya ia bakal merapat ke FC Utrecht di Eredivisie. Keduanya diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakek nenek. Inilah yang membuka jalan naturalisasi mereka secara legal. Unggahan Instagram story milik keduanya juga menjadi pemicunya. Pasalnya, dalam unggahan itu mereka memperlihatkan dokumen naturalisasi yang diyakini telah diteken pada 27 Juni 2025 lalu. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Di samping itu, Erick Thohir disebut tengah melakukan langkah senyap sebagai strategi percepatan. Ini bukan jalan pintas, ini strategi percepatan. Pembinaan tetap jalan, tapi prestasi juga harus hadir sekarang, tegas Erick. Langkah ini dianggap sebagai bentuk keseriusan PSSI dalam menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang undian grupnya akan digelar 17 Juli mendatang di Kuala Lumpur.
Karena performa apiknya dan juga jiwa kepemimpinannya itu, Aizes diberikan tanggung jawab sebagai kapten tim. Salah satu bukti lain dari penampilan yang bagus sepanjang musim 2024/2025, Aizes masuk ke dalam daftar 100 pemain top Liga Italia musim lalu dengan menghuni peringkat ke-67. Dalam daftar tersebut, Jay Aizes lebih unggul dibanding nama-nama tenar lain, seperti Rafael Leao, Leandro Paredes, hingga Matteo Darmian. Nama Aizes bahkan hanya satu baris di bawah Lautaro Martinez. Timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kekuatan pemain lokal plus tambahan pemain naturalisasi baru, Timnas Garuda siap menggebrak babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski kinerja Indonesia dalam 2026 4 laga grup C sebelumnya tidak sepenuhnya memuaskan, di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda menunjukkan kebangkitan setelah kekalahan besar dari Australia. Namun, di laga terakhir, Indonesia harus menerima kenyataan pahit dengan kekalahan telak dari Jepang. Walau begitu, harapan tetap tinggi untuk tim ini, mengingat kualitas permainan yang terus berkembang. Untuk memperkuat tim dalam menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI tidak tinggal diam. Sejumlah pemain calon naturalisasi masuk bidikan, terutama di lini tengah dan depan. Gelandang Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain naturalisasi baru yang bisa memperkuat timnas. Gelandang bertahan 28 tahun yang berkiprah di Royal Antwerp tersebut dapat mempersolid kedalaman lini tengah. Apalagi performa Tom Hay yang kerap menjadi andalan di lini tengah makin menurun. Selain itu, PSSI juga tengah mengincar Pascal Augustus Struijk, bek tengah andalan Leeds United yang baru berusia 25 tahun. Pengalaman menghadapi tim-tim kuat di Eropa bisa memperkuat stabilitas lini pertahanan. Tambahan juga perlu untuk lini depan. Timnas Indonesia memerlukan tambahan penyerang baru yang tajam karena saat ini hanya mengandalkan Ole Romeni sebagai striker. Untuk itu, PSSI memprioritaskan pencarian striker berkualitas bintang. Timnas Indonesia didesak untuk menambah pemain keturunan guna bertarung di ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desakan ini datang dari pendukungnya, mengingat pada babak tersebut, tim Garuda hanya butuh 2 kemenangan untuk bisa lolos ke panggung Piala Dunia 2026.